Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat dan rezekinya pada kita semua sehingga kita masih bisa hidup di dunia ini dan juga masih bisa melakukan segala jenis ibadah dan juga masih bisa diberi nikmat Islam, iman dan ihsan. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Sadullah, NIM 21140201125. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan dan juga menjelaskan Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tidak ada riwayat yang secara spesifik menunjukkan asbabun nuzul pada ayat ini, tetapi ia ada hubungannya dengan ciri-ciri masyarakat yang menurut definisi seorang ahli disebut sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan ciri-cirinya adanya interaksi, adat istiadat, kontinuitas waktu, serta rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga. Meski begitu, literatur asbabun nuzul seperti Al-Wahidi dan As-Suyuti mengatakan bahwasanya tidak ada asbabun nuzul sehubungan dengan ayat di atas. Keduanya menyebutkan asbabun nuzul Quran surah Ali Imran ayat 101 kemudian melompat ke 110. Izzah Darwazah merujuk pada riwayat Tabari yang menyebutkan bahwa ayat ini turun bersamaan dengan dua ayat sebelumnya. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan perselisihan antara beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj yang berselisih paham sehingga masing-masing mereka mengambil senjata dan siap untuk adu perang. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar ini, beliau kemudian mendatangi mereka, lalu turunlah Quran surah ayat Ali Imran ayat ini. Pesan utama ayat ini adalah dorongan untuk adanya sebagian elemen dari kelompok masyarakat. Yang pertama, menyuruh kepada kebaikan ataupun ma'ruf. Kemudian kedua, memerintahkan kepada ma'ruf. Ketiga, mencegah dari berbagai perkara kejahatan ataupun perkara-perkara yang mungkar. Ketiga elemen ini adalah prasyarat utama untuk terbentuknya masyarakat yang baik.
Ayat ini seringkali dipahami sebagai landasan utama bagi setiap umat muslim untuk menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebuah cara pandang yang memunculkan fenomena saling mengingatkan antar sesama yang pada dasarnya adalah nilai-nilai positif. Namun, tidak jarang pula karena satu sama lain hal ini sikap pada level kontraproduktif. Perbedaan khair dan ma'ruf telah banyak diulas para mufassir. Di sini penulis ketengahan uraian Prof. Quraish Shihab yang menyebutkan khair adalah khair sebagai nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ma'ruf sebagaimana akar katanya adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum satu masyarakat sama sejalan dengan al-khair. Ibnu Ashur juga membagi khair dalam ayat ini ke dalam dua kategori. Yang pertama, khair yang umum, sehingga semua orang bisa saling menghimbau dan mengajak. Kedua, khair tertentu yang butuh keahlian khusus sehingga tidak semua orang bisa berbicara tentang persoalan ini. Di titik inilah seringkali kita bertemu dengan keruwetan. Sampai saat ini sudah tidak terhitung broadcast menghiasi grup-grup kesayangan dan berisi petuah-petuah dari orang-orang entah siapa namanya lewat orang-orang yang kita kenal dan kita sayangi pula. Kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa provokatif ataupun sentimental untuk menarik atensi pembacanya. Sekali kita terperangkap dalam logika berpikir dalam kata-kata tersebut, maka dalam hitungan detik kita akan menjadi pesan-pesan anonim tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik dan yang paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta beriman kepada Rasul-Rasulnya. Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik ataupun khairul ummah. Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar serta tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana iman umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas mendapatkan julukan sebaik-baik umat. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat pada Allah serta mengingkari syariatnya. Ayat ini juga mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia ini adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah dari kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka, karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan, padahal mereka sebelumnya adalah umat yang berpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran agama, dan berkat ketabahan dan keulatan mereka menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Jadi, ada dua syarat untuk menjadi umat terbaik di dunia ini. Sebagaimana diterangkan dalam ayat ini, pertama, iman yang kuat, dan kedua, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini
pasti umat itu jaya dan mulia. Dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak dipedulikan lagi, maka tidak dapat disesalkan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan. Ahli kitab itu jika beriman tentulah lebih baik bagi mereka. Tetapi sedikit sekali di antara mereka yang beriman seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Dan kebanyakan mereka adalah orang fasik. Tidak mau beriman kepada Allah, mereka percaya kepada sebagian kitab suci dan kafir kepada sebagian yang lain. Atau mereka percaya kepada sebagian rasul seperti Musa dan Isa dan kafir kepada Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat. Itulah pujian Allah Subhanahu wa taala yang telah dikatakan dalam Al-Qur'an. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf dari Sufyan ibnu Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sehubungan dengan firman-Nya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia. Kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai. Selanjutnya mereka masuk Islam. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Syarik dari Sammak dari Abdullah ibnu Umairah dari Udurrah binti Abu Lahab yang menceritakan seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu berada di atas mimbar. Lalu lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Al-Quran dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta paling gencar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka, dan paling gemar di antara mereka dalam bersilaturahim." Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dalam Imam Nasai di dalam kitab Sunannya, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya telah meriwayatkan melalui hadis As-Samak dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Pendapat yang benar mengatakan bahwasanya ayat ini mengandung makna umum, mencakup semua umat ini dalam setiap generasinya. Dan sebaik-baik generasi mereka ialah orang-orang yang Rasulullah SAW diutus di kalangan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Makna ayat ini sama dengan makna yang terdapat dalam ayat lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang dimaksud dengan wasato ialah yang terpilih, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia hingga akhir ayat. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kitab Jami' Imam Turmuzi, kitab Sunan Ibnu Majah, dan kitab Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui riwayat Hakim Ibnu Muawiyah Ibnu Haidah dari ayahnya yang telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah umat yang ke-70, kalian yang paling baik dan paling mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini cukup terkenal ataupun bisa kita bilang cukup masyhur. Imam Turmuzi menilainya berpredikat hasan. Telah diriwayatkan hadis yang semisal melalui Muaz ibnu Jabal dan Abu Sa'id. Mungkin sekian penjelasan Quran surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.